akhirnya didiskusikan, akhirnya mereka setuju. Tapi sebenarnya implan ini patennya bukan atas nama saya sih, atas nama Universitas Indonesia sebenarnya. Nama implannya. Tapi Maksudnya paten implannya. Nama Firna ada di situ. Iya, itu karena ya alhamdulillah sebagai inventornya sih alhamdulillah. Masya Allah. Oke, jadi patennya terdaftar sebagai paten dari UI ya? Ya, Universitas Indonesia. Karena itu dalam rangka pendidikan gitu ya, S3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast Dr. IC berbagi stage for the real expert. Masih dengan tagline yang sama, duduk manis, berpikir kritis, dan tetap optimis. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya, karena beliau adalah dokter ya dan spesialis mata konsultan, dan dia setahu saya bikin atau punya paten di bidang glaukoma ya. Jadi nanti kita tanyain apa itu glaukoma dan bagaimana dia mendapatkan paten tersebut ya. Tapi sebelumnya saya panggil dulu nih pendamping saya kali ini yang selalu setia walaupun saya tembak baru tadi pagi ya. Assalamualaikum Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah bersedia menemani ya. Sama-sama dok. Jangan bosan-bosan. Ya. Kalau emak sih paling gampang emang ditembak. Riz, tamu kita kali ini adalah dokter spesialis mata konsultan ya, Dr. Firna Dwi Oktariana, spesialis mata konsultan. Beliau ini adalah dosen ya di FKUI dari tahun 2008, lalu kemudian merupakan koordinator dari Postgraduate Ophthalmologist Program FKUI RSCM dan juga Head of Glaucoma Department of Ophthalmology FKUI RSCM dari tahun 2017 sampai sekarang, dan banyak organisasinya nih macam-macam ya, ada World Glaucoma Association member, terus kemudian Indonesian Glaucoma Society, dan Indonesian Ophthalmologist Association, International member of IAO, terus kemudian Asia Pacific Glaucoma Society dan European Glaucoma Society. Jadi dia juga setelah lulus dari FKUI juga mengambil magister ophthalmologist dan konsultan glaukoma konsultan ya, dan juga di tahun 2016 doktoral. Banyak kursus-kursus yang telah dijalaninya. Salah satunya adalah Glaucoma Fellowship di Royal Victoria Eye and Ear Hospital di Melbourne ya. Lalu kemudian juga di Royal Perth Hospital and Lion Eye Institute. Dan juga pernah di Basel. Jadi fokusnya kayaknya di glaukoma nih beliau ya. Basel dok. Basel ya. Oh iya. Bukan Basel. Basel ya. Ini Jerman. Lo waktu itu di Jerman juga ya? Wah, saya Jerman Selatan. Jerman Selatan. Ke Basel itu 3 jam lah naik kereta. Oke, mantap. Nah, lalu kemudian berbagai seminar dan kemudian banyaklah nih, kalau disebutin satu-satu nggak cukup nih, bisa sampai 2 jaman kita habis buat nyebutin semuanya ya. Tapi dia yang menarik nih di tahun ini dapat grant di tahun 2015 dan 2020, lalu kemudian mempatenkan implan untuk penyakit glaukoma. Jadi namanya Firna Glaucoma Implant. Ini menarik nih karena karya bangsa sendiri yang diakui untuk tata laksana dari penyakit glaukoma tersebut ya. Kita panggil aja narasumber kita kali ini Dr. Firna. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry nih di Sabtu sore diculik waktunya ya. Iya. Udah janjian sejak beberapa minggu yang lalu. Iya. Karena Riz setiap weekend beliau bakti sosial. Masya Allah ya. Masya Allah. Oke. Kebetulan aja kemarin ke Banjar sama ke Purwokerto. Makanya. Dr. Firna, dari CV ringkas tadi yang saya ringkaskan lagi itu nggak ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi? Nggak ada.
Udah cukup. ya, cukup ya. Cukup. Baik, kita langsung aja ke topik kita yang kita pengen bahas pada episode kali ini, glaukoma. Glaukoma itu makhluk apa sih, Dr. Firna? Monggo, Dr. Firna. Glaukoma itu sebenarnya penyakit mata yang sifatnya kronik progresif dan nanti itu lama-kelamaan bisa menimbulkan kebutaan kalau kita tidak menata laksana dengan baik. Beda dengan katarak. Kalau katarak itu kan kalau misalnya kita udah mulai buram matanya, kemudian makin tambah nggak enak gitu, mungkin tambah buram, kemudian dioperasi terang lagi gitu. Nah kalau glaukoma nggak bisa begitu. Glaukoma itu kalau misalnya kita sudah sampai kerusakan sarafnya sudah pada stadium tertentu, ya sudah dia akan buta, ya buta aja gitu. Sampai sekarang belum ada yang bisa mengembalikan penglihatan orang-orang yang sudah buta karena glaukoma. Nah makanya glaukoma menjadi penting. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu bisa dicegah, makanya disebutnya dalam kelompokan penyakit preventable blindness, kebutaan yang bisa dicegah. Jadi kalau kita bilang dia itu bisa dicegah, artinya ketika diagnostik atau diagnosis di awal-awal, kita tahu bahwa dia punya glaukoma sejak awal, maka kita akan men-treat atau mentata laksana penyakitnya dengan baik sehingga dia tidak sampai pada kebutaan. Karena kalau penyakit glaukoma ketika sudah buta, dia masuknya dalam kelompokan irreversible blindness gitu. Jadi kebutaan yang tidak bisa kembali lagi. Jadi makanya di satu sisi dia memang preventable, bisa dicegah, tapi di sisi lain kalau dia sudah buta dia menjadi irreversible gitu. Oleh karena itu salah satu prinsip dari penanganan glaukoma terutama yang berkaitan dengan glaukoma yang sifatnya herediter, yang primer, dan memang sebagian besar penyakit glaukoma itu herediter ya diturunkan. Nah, itu adalah mendiagnosis secara awal, secara dini gitu. Jadi ketika orang-orang yang punya bakat menjadi glaukoma atau dia baru ada di stadium glaukoma awal, dia diterapi dengan benar gitu sehingga kita bisa mempertahankan penglihatannya sampai nanti dia meninggal gitu insya Allah. Itu yang kita lakukan. Jadi sebenarnya upayanya tuh demikian gitu. Jadi supaya kita bisa mempertahankan penglihatan seorang dari penyakit ini. Dan glaukoma ini sendiri sebenarnya kalau dilihat dari kebutaan di dunia, dia menjadi penyebab kebutaan kedua dalam dibandingkan dengan katarak. Katarak masih terjadi kebutaan yang pertama. Tapi kalau untuk kelompokan irreversible blindness atau kebutaan yang nggak bisa dicegah, jadi yang nggak bisa kembali lagi gitu kebutaannya, maka dia menjadi nomor satu. Tidak ada yang mengalahkan gitu. Jadi karena memang ini terjadi kenapa gitu? Karena ada kaitan dengan neglected gitu ya. Maksudnya pasien abai. Juga kadang-kadang karena ini sifatnya treatmentnya atau tata laksana itu bersifat long life, jadi sepanjang hayatnya dia gitu. Nah kadang-kadang timbul males, bosen gitu ya. Terus jadi compliance pengobatannya jadi hilang dan sebagainya. Itu jadi menyebabkan akhirnya penyakitnya itu menjadi berjalan. Jadi memang banyak faktor yang melibatkan kenapa akhirnya glaukoma ini angka kebutaannya masih jadi yang nomor 2 terbesar di dunia. Wow. Perkiraan WHO itu tahun berapa ya? Jadi sebenarnya targetnya itu, jadi waktu itu ada penelitian sebenarnya yang membandingkan angka kebutaan akibat glaukoma pada 2010 dibandingkan 2020, jadi udah 10 tahun yang lalu. Ternyata jadi peningkatan yang cukup signifikan, bahkan sampai lebih dari 100% gitu. Itu yang salah satu yang menyebabkan kita semua concern gitu tentang penyakit ini. Oleh karena itu akhirnya World Glaucoma Association, jadi asosiasi glaukoma sedunia yang sebenarnya dalam World Glaucoma Association cuma dokter mata, ada juga di dalamnya itu World Glaucoma Patient Association. Jadi World Glaucoma Patient Association itu jadi asosiasi pasien glaukoma sedunia gitu ya. Yeah. Nah itu mereka juga ikut ada di situ. Salah satunya adalah untuk membantu meningkatkan awareness pasien-pasien juga penderita glaukoma dan juga dokter-dokter sebenarnya gitu ya, supaya bisa belajar bagaimana menata laksana glaukoma dengan baik, tata laksana glaukoma dengan benar gitu ya. Dan sehingga akhirnya setiap tahun kita itu mempunyai hari khusus untuk glaukoma. Kita menyebutnya World Glaucoma Week. Jadi 1 minggu hari awareness glaukoma gitu ya. Itu di bulan Maret, di minggu kedua setiap tahun selalu kita adakan. Waktunya bisa berbeda-beda gitu. Kayak tahun ini tahun kemarin 2021 antara tanggal 6 sampai 12 Maret. Tahun depan saya belum tahu tanggal berapa, tapi yang selalu yang jadi patokannya adalah minggu kedua di bulan Maret. Jadi itu yang kita upayakan lakukan untuk meningkatkan awareness masyarakat dan juga dokter-dokter gitu ya, dan juga sebenarnya pemerintah di satu lagi gitu ya, supaya pemerintah itu memiliki concern yang cukup terkait dengan
penyakit ini gitu. Karena kalau udah nggak ngelihat, apalagi kalau masih usianya masih muda, itu akan menyebabkan seorang itu jadi nggak produktif. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya kan. Tadinya dia bisa ngelihat, kemudian jadi nggak ngelihat, itu banyak akhirnya emang agak yang bukan agak lagi, tapi memang depresi gitu pasiennya jadi. Usia 50 tahun udah buta gitu ya, lalu usianya mungkin dia masih bisa bekerja, masih bisa aktif. Saya pernah ada satu pasien, saya sedih juga sebenarnya, ada pasien yang yaitu atlet ya, atlet angkat berat sebenarnya. Udah pernah kemana-mana juga gitu. Tapi pas datang ke saya udah pasien datang udah 2 tahun 3 tahun yang lalu, datang dalam keadaan dua matanya udah melihatnya tinggal bayang-bayang aja gitu, dua mata. Padahal dia sebenarnya cerita, dok sebenarnya saya ketahuan glaukoma itu sejak saya masih umur muda, dia bilang. Tapi memang saya bandel gitu, jadi tidak mengikuti anjuran tata laksana dengan baik. Gitu. Makanya akhirnya sekarang saya jadi begini keadaannya. Dan orang tua itu bilang, dok ini berapa kali anak saya udah mau bunuh diri, dok. Karena apa sedihnya gitu ya, sedihnya karena tadinya bisa ngelihat, bisa beraktivitas. Nah itu akhirnya menyebabkan concern saya gitu sebagai seorang dokter mata begitu besar gitu terhadap penyakit ini. Masya Allah. Gitu. Sebetulnya ada usia tertentu nggak di mana glaukoma ini paling sering terjadi di periode tersebut? Alhamdulillahnya tuh glaukoma tuh termasuk penyakit degeneratif. Jadi memang sebagian besar. Tapi ada pasien anak-anak juga, bayi juga banyak pasien saya, ada 10% lah. Jadi kalau dikisarkan 100%, 10% itu bayi-bayi. Terus sekitar 20% itu yang juvenile, sekitar 15% lah ya, 15. 20% itu juvenile itu masih muda. Jadi bawah 40 tahun. Nah, selebihnya itu di atas 40 tahun. Di atas sekitar 60-an, 65% ke atas lah ya, itu usia 10 tahun. Makanya biasanya kalau ada keluarga yang sudah positif glaukoma, saya selalu bilang, nanti usia 40 tahun, ikut skema ya, saya bilang. Karena nanti kalau dia mulai bisa atasi di awal-awal, jangan sampai datangnya terlambat. Banyak akhirnya emang anak-anak pasien yang saya tangani gitu, akhirnya datang berobat. Karena ibunya misalnya ada yang buta sebelah matanya, atau yang satu mata udah penglihatan udah jelek sekali, gitu. Atau malah ada yang dua-duanya jelek bener gitu. Tapi saya udah wanti-wanti gitu, nanti anak-anaknya periksa. Karena anak-anaknya punya risiko yang besar untuk bisa menderita hal yang sama. Gitu kira-kira. Sebentar. Kalau di saya ini bandwidth-nya kelihatannya low nih, Dr. Firna. Kalau di tempatnya Risres gimana? Iya, agak turun nih ya barunya, dok. Jadi kadang-kadang tadi suaranya juga agak terputus-putus. Oke. Ya, lagi naik turun. Lagi naik turun. Gara-gara gedung cyber 1 kebakar, jangan-jangan. Oke. Coba dites dulu, Dr. Firna. Nah, gitu dulu. Ya. Oke, kita terusin ya. Ya. Ntar itu diedit sih sama editor ya, tolong ya, Mas editor. Jadi itu bisa terjadi pada usia berapapun, tapi umumnya terjadi pada usia yang sudah lanjut ya. Lanjut ya. Penyebabnya, dok? Jadi sebagian besar itu glaukoma primer. Jadi memang berhubung. Tapi yang dikaitkan dengan penyakit gitu. Jadi kayak misalnya komplikasi dari dia hipertensi, komplikasi dari operasi yang memang operasi yang complicated gitu ya, atau dia mengalami penyakit mata, misalnya peradangan, atau dia suka pakai obat-obatan steroid, atau pernah mengalami trauma matanya pernah kepukul, itu bisa jadi glaukoma. Jadi glaukoma itu kadang-kadang merupakan berbagai penyakit itu gitu. Tapi memang itu jumlahnya sedikit sih. Yang sekunder ini kan sekunder ya, artinya ada penyebabnya. Itu kalau dari 100% kasus sekunder itu kasus glaukoma primer. Jadi glaukoma yang dikaitkan dengan keturunan gitu ya, ada faktor herediternya. Baik itu glaukoma yang sudah tertutup maupun sudah terbuka. Putus-putus ya aku dengarnya. Suaranya cukup jelas nggak ya? Kedengaran nggak? Iya, putus-putus, dok. Bukan. Sinyalnya emang jelek nih. Makanya kalau nggak apa videonya kita hilang, bilang kalau video hilang biasanya lebih lancar suaranya. Oh gitu. Iya. Ya kita
kita coba deh. Tapi sebetulnya nanti narasumbernya jadi nggak kelihatan kalau misalnya. Ya udah nggak apa-apa, coba di apa? Narasumbernya diem. Nah, kayak begini. Ya, oke. Ya. Narasumbernya diem. Oke, nah, kita ini aja. Coba lagi. Penyebab dari glaukoma, Dok, coba diterangkan lebih lanjut, Dok. Ya, jadi memang sebagian besar itu adalah kasus glaukoma primer. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, sekitar 70% itu adalah kasus glaukoma primer yang maksudnya diturunkan, yang memang ada kaitan dengan herediter. Sementara sekitar 30% ada penyebab yang tadi saya bilang berhubungan dengan penyakit sistemik seperti diabetes, hipertensi, kemudian juga bisa juga berhubungan dengan penyakit tadi komplikasi dari operasi gitu bisa juga. Kemudian juga ada pasien yang pernah menderita peradangan bola mata, kemudian jadi komplikasi ujungnya jadi glaukoma, atau dia memakai obat-obatan yang mengandung steroid. Jadi pasien-pasien autoimun, pasien-pasien yang matanya suka merah berulang gitu ya karena peradangan, karena penyakit yang dikaitkan dengan autoimun, bisa juga karena infeksi, itu sering akhirnya ujungnya jadi glaukoma kalau tidak ditangani dengan baik penyakitnya. Jadi makanya glaukoma ini sering akhirnya menjadi akhir dari berbagai penyakit itu gitu. Jadi berbagai penyakit itu akhirnya jadi glaukoma. Sebenarnya seperti pasien diabetes saja gitu ya. Kalau pasien diabetes ini gulanya terkontrol dengan baik, tidak dia disiplin, kemudian tidak menyebabkan terjadinya komplikasi di matanya, biasanya tidak akan jadi glaukoma itu. Tapi yang sering terjadi adalah pasien-pasien diabetes yang bandel, yang nggak mau mengontrol gulanya dengan baik, kemudian akhirnya terjadi komplikasi di retinanya. Nah, begitu retinanya sudah mengalami komplikasi, akhirnya ujungnya jadi glaukoma. Dan glaukoma yang akibat komplikasi seperti ini itu biasanya glaukoma yang bandel, yang susah sekali ditangani. Jadi kita tuh punya berbagai kasus yang akhirnya memang sampai berkali-kali segala macam dilakukan supaya dia bisa bertahan penglihatannya. Oke, gejalanya sendiri nih mungkin sebelum Riz nanya nih, karena dia udah gatal nih aku lihat nih. Gejalanya sendiri supaya orang ngeh gitu, kan wah kalau misalnya dia udah berlangsung lama terus kemudian kronik itu jadi irreversible kan. Nah, gejala awalnya itu gimana? Nah, kalau glaukoma ini jahatnya itu kalau yang kronik, yang primer sifatnya, yang sudah terbuka, yang kita sebutnya glaukoma kronik disease itu, dia nggak ada gejala sama sekali. Pasien nggak ngerasa atau dia itu, makanya jahatnya. Makanya disebutnya glaukoma ini si pencuri penglihatan. Pelan-pelan nggak ngelihat gitu. Ini kalau mau saya gambarkan, kalau saya tadi baru aja presentasi ya di acara webinarnya dokter umum, karena mereka minta supaya mempresentasikan tentang glaukoma update gitu, tentang knowledge dan update di glaukoma management. Saya bisa gambarin sedikit ya. Ini kalau boleh share screen. Boleh nggak share screen? Kalau enggak, di ini aja. Nanti kirim gambarnya, kita tampilkan. Maksudnya mau menunjukkan gambaran bahwa ada progresivitasnya gitu. Ini sih saya mau tunjukin sebenarnya. Boleh aja. Di satu. Ya. Saya dikasih kesempatan share screen nggak? Sebentar. Ya, silakan. Kalau saya diperbolehkan share screen, saya akan. Silakan. Nah, kemudian nanti mengecil begitu, kemudian mengecil lagi sampai akhirnya seperti ini, ngintip di lubang kunci. Jadi bertahan. Jadi kalau dibalikin lagi ya, tadinya begini, mengecil, makin habis. Jadi dia akhirnya ngintip seperti dalam lubang kunci. Makanya orang-orang yang menderita glaukoma dia susah berjalan gitu. Kenapa? Karena lapang pandangnya sempit. Hanya mengintip gitu. Jadi kalau ada orang yang jalannya, jangan-jangan lapang pandangannya menyempit, salah satunya bisa disebabkan oleh glaukoma. Ini aja sebenarnya yang saya mau share. Jadi itu menunjukkan bahwa lapang pandang glaukoma tuh seperti itu gitu. Jadi dia perlahan-lahan tadinya lapang pandangnya luas, kemudian mengecil sampai akhirnya tinggal seperti ngintip dalam lubang kunci. Tapi matanya nggak kelihatan ada kelainan, matanya kayak kita normal begini aja kelihatannya. Nggak ada merah, nggak ada apa gitu ya. Orang ini menderita ada apa? Itu yang glaukoma kronik. Nah, kalau yang
ada riwayat glaukoma akutnya. Jadi memang glaukoma primer itu sendiri ada dua, glaukoma yang bisa diawali dengan akut atau glaukoma yang langsung kronis gitu ya. Nah, kalau glaukoma akut ini ada kasusnya tapi nggak banyak juga, paling 20%. Nah, kalau glaukoma akutnya ditangani dengan baik di awal, kalau glaukoma akutnya ada gejalanya jelas gitu ya, pasien kesakitan, muntah-muntah, kemudian matanya burem, jadi pasien itu pas hari itu biasanya dia kesakitan sekali gitu. Akhirnya dia segera ke dokter, dan begitu ke dokter, kalau dokternya pintar dia lihat matanya gitu. Begitu lihat matanya burem, matanya merah, nah kita udah tahu nih pasti karena glaukoma. Jadi akan ditangani dengan baik. Begitu ditangani dengan baik, maka pasien itu bisa melihat lagi cepet tuh. Dari tadinya nggak ngelihat jadi bisa melihat lagi tuh bisa kalau glaukoma akut. Nah, kalau glaukoma kronik karena proses sudah berjalan lama pelan-pelan dan kerusakannya berjalan terus, itu yang menyebabkan akhirnya penglihatan dia nggak bisa ditolong lagi. Karena sel-sel yang tersisa gitu ya, sel-sel ganglion yang tersisa itu cuma sedikit sekali gitu, yang menyebabkan dia itu mengalami kerusakan yang namanya permanen. Seperti itu. Riz, ada pertanyaan, Riz? Iya dok, ini sebelumnya nuwun sewu. Kalau misalnya saya masih sangat awam sekali tentang glaukoma. Dok, sebenarnya apa sih yang terjadi di mata kita gitu, atau mata penderita glaukoma ini gitu? Kalau katarak itu kan ada selaput yang menutupi mata kita gitu dok. Nah, kalau glaukoma ini sebenarnya apa yang terjadi sama mata kita nih dok? Mau di share screen lagi nggak gambar yang bagus tadi? Yang lain lagi nih. Boleh. Bentar ya. Ada lagi nih gambar yang terkait dengan patogenesis glaukoma ya. Nah, ini yang terjadi. Jadi ketika terjadi peningkatan tekanan bola mata, jadi dalam bola mata itu jadi peningkatan. Kenapa terjadi peningkatan? Karena terjadi hambatan aliran keluar. Nih, seperti ini gambarannya. Maaf. Sebentar. Ini tadi kuliah tadi pagi nih. Nah, ini dia. Jadi ada hambatan aliran dari bilik mata belakang. Jadi kan dalam bola mata itu ada cairan yang diproduksi. Cairan yang diproduksi itu di sini, namanya disebutnya badan silier. Dia ada di belakang iris kita, di belakang selaput pelangi kita. Jadi kan kita punya bagian yang kayak kelihatan coklat itu ya, coklat biru. Nah, cairan itu diproduksi di belakang benda itu, jaringan itu gitu. Nah, kemudian dia akan mengalir melewati dari belakang ke depan begini ya. Nah, kalau yang sudutnya tertutup, aliran keluar tuh adanya di sudut mata sini. Nah, dia terhambat tuh di sini. Akibatnya cairan itu yang diproduksi terus, sementara dia nggak bisa keluar, menumpuk, jadi tekanannya jadi tinggi. Kalau sudut tertutup, nah kalau sudut terbuka, biasanya sudut di sini nih nggak tertutup seperti ini, tetapi di sini sudah mulai ada kerusakan. Jadi cairan itu diproduksi, namun dia keluarnya nggak lancar, bukan karena ada penutupan, tapi karena memang jaringannya itu sudah rusak. Makanya tadi ada yang disebutnya degenerativitis. Nah, ketika dia cairan ini nggak bisa keluar, ibaratnya kayak balon ya, diisi air gitu kan, terus jadi dia tegang tuh kayak ya diisi air atau diisi ban kayak ban gitu, diisi udara, terus lama kan jadi kenceng kan. Nah, seperti itu akhirnya terjadi seperti yang tadi saya gambarkan itu di gambar yang ini pertama. Nah, ini nih. Jadi akhirnya tekanan tinggi. Dalam bola mata tekanan jadi tinggi gitu karena cairannya nggak bisa keluar, dan ketika tekanan tinggi itu dia akan menekan seluruh jaringan di bola mata ini, dan akhirnya terjadilah kerusakan saraf mata. Nah, itu yang menyebabkan saraf mata kita jadi rusak. Kalau glaukoma kronik biasanya peningkatan tekanannya nggak tinggi, itu dia pasiennya jadi nggak ngerasa. Dia meningkat di atas normal, tapi meningkatnya itu nggak tinggi sekali gitu, sehingga akhirnya tekanan itu merusaknya pelan-pelan. Merusak pelan-pelan gitu. Jadi sedikit gitu jaringannya, sel-selnya jadi mati, sel sarafnya jadi rusak, akhirnya kebutuhannya pelan-pelan terjadi. Dan pasien itu biasanya baru merasa kalau sudah ada defek lapang pandang. Jadi begitu udah ada kerusakan di lapang pandangnya yang stadiumnya mungkin sudah mulai menengah, baru pasien itu sadar biasanya. Kalau masih stadium awal dia nggak akan sadar. Karena itu biasanya kita menjaring kasusnya dengan cara mengingatkan orang yang sudah didiagnosis glaukoma. Ingat ya, nanti anaknya periksa, kakak adiknya periksa. Biasanya mereka itu gitu ya, kakak adiknya itu terjadi dalam kondisi yang lebih ringan. Sehingga kita berharap keluarganya nggak mengalami kebutaan seperti dia begitu. Itu yang kita lakukan. Makanya kita selalu mengedukasi pasien-pasien yang keluarganya ada yang glaukoma, ayo periksa. Jangan sampai nanti mengalami hal seperti bapak atau seperti ibu gitu. Supaya nanti bisa dibantu.
Sama ini juga jangan lupa keponakannya, sepupu. Jadi karena kan sepupu. Jadi misalnya pamannya ada yang glaukoma, nah ini bisa aja dia kena gitu ya. Karena emang dia masih jarak dekat gitu ya, jarak dekat. Kalau udah terlalu jauh sih tidak ya, tidak ada risiko. Tapi kalau jaraknya masih dekat, satu generasi, nah itu mesti hati-hati. Kakek nenek juga begitu. Kalau kakek neneknya positif, orang tuanya mungkin nggak positif karena mungkin orang tuanya carrier gitu ya, membawa gennya aja. Tapi dikasih ke anaknya gitu, anaknya bisa kan. Wah, jadi berarti anak saya harus periksa. Kok bisa sih Dokter Ais ini ngajakin saya di tema yang pas. Iya, di tema yang pas. Karena ada tantenya suami itu glaukoma dan sudah kehilangan penglihatan matanya sebelah kiri. Nah, itu suami berarti hati-hati. Ya. Sudah harus periksa gitu ya, Dok? Iya, kalau udah di atas 40 suaminya. Kalau di atas 40 siap-siap. Itu semua periksa. Nah, nanti habis itu ya anak-anaknya gitu. Kalau misalnya di keluarga itu ada yang positif gitu, akhirnya harus periksa gitu. Jadi saya selalu anjurkan periksa atas bawah. Jadi orang tuanya, anaknya. Kemudian adik kakaknya yang sejajar sama dia, adik kakaknya periksa semua. Jadi adik kakaknya itu anak-anaknya juga harus periksa kalau ada yang positif lagi. Saya pernah dapat ya, akhirnya jaring keturunan itu kelihatan gitu. Ibunya positif, terus anaknya dari 3 orang yang positif 1. Gitu. Ya pokoknya begitulah, akhirnya dapat. Jadi itu semakin meningkat kalau kami punya kelainan mata, kayak kami sekeluarga besar itu semuanya berkacamata tuh, Dok. Plus minus ya plus karena kita sudah berumur, kemudian silindris gitu dengan beraneka ragam ketebalan ini ya, Dok, lensanya. Ukuran betul. Itu semakin meningkatkan faktor resiko kami. Betul. Orang-orang yang miop itu maksudnya orang yang menggunakan kacamata minus ya. Miop itu kacamata minus. Itu terutama yang minusnya minus tinggi ya. Itu akan punya resiko yang lebih besar. Dan dia biasanya muncul lebih awal biasanya akhirnya. Seawal apa tuh, Dok? Nah, itu yang kita nggak tahu karena tiap orang nanti responnya beda-beda. Jadi biasanya jadi glaukoma jadi lebih muda usianya. Jadi sehingga harus diperiksa lebih awal. Makanya untungnya kan kalau orang-orang yang berkacamata ini dia kadang datang ke dokter matanya untuk periksa. Nah, pas saat itu biasanya ketahuan tuh. Jadi ternyata tekanan bola mata tinggi atau sudah mulai ada kerusakan lapang pandangan. Itu yang kita harus bisa atasi di awal-awal begitu. Jadi begitu kita dapat, kita obatin di awal, mudah-mudahan kebutaannya nggak berjalan. Itu yang kita lakukan sebenarnya di pasien-pasien glaukoma saat ini, yang kita mulai supaya awareness-nya itu adalah early detection gitu. Jadi jangan datang udah terlambat. Datang sebelum ketahuan gitu. Jadi jadi harapan kita nantinya kalau dia bisa kita turunkan tekanan bola matanya sehingga kerusakannya bisa kita hambat gitu ya, progresivitasnya tidak berjalan. Harapan kita nanti ke depannya dia nggak mengalami kebutaan. Karena kan faktor risikonya tadi salah satunya yang utama itu adalah tekanan bola mata. Jadi kita kontrol tekanan bola matanya. Gitu. Oke. Tadi ada istilah akut, kronik. Ini mungkin buat orang awam nih, Dokter Firna nih. Bedanya akut sama kronik apa? Lalu kemudian tadi kan ada istilah sudut tertutup, sudut terbuka. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dan kemudian apakah ada hubungannya dengan severity dari penyakitnya antara dua istilah tersebut? Baik. Yang pertama untuk akut dan kronik tadi seperti yang saya sudah sampaikan, akut itu dia onsetnya cepat. Jadi waktu mulai dia sakit itu cepat sekali. Dan biasa terjadi hitungannya tuh tadi hitungan detik malah. Kalau sudah mengalami penyumbatan, tekanannya tinggi sekali, matanya bisa merah dan kesakitan. Jadi kalau orang yang akut itu matanya buram, nah kalau saya boleh share screen yang tadi lagi tuh ada gambarnya tadi kan? Gambar yang akut. Coba Dok, silakan. Ya, jadi biar lebih jelas, emang lebih enak pakai gambar memang kalau yang begini. Bisa tergambar gitu ya keadaannya ya. Sebentar nih. Tadi yang ini kan tadi saya bilang klasifikasi ya. Ada yang akut, ada yang kronik. Kemudian dari etiologinya ada yang primer, ada yang sekunder. Dari patogenesisnya ada yang sudah tertutup, ada yang sudah terbuka. Emang dibagi begitu gitu klasifikasi glaukoma. Nah, yang akut seperti ini nih, yang akut nih, 2 gambar ini. Jadi matanya merah, korneanya biasanya keruh tuh. Jadi matanya kelihatan tuh agak buram. Apa namanya, butek, bukan buram, butek ya kalau kita bilang butek. Nah, kemudian orang juga ngerasa penglihatannya buram. Jadi matanya itu nggak bisa ngelihat dengan jelas gitu, biasanya buram. Nah, ini tanda-tanda akut. Jadi kita lihat matanya merah, korneanya keruh, kemudian pasiennya kesakitan, berair,
bisa sampai tadi mual muntah, sakit kepala hebat tuh bisa begitu. Nah, itu kondisi akut. Dan kondisi akut ini sebenarnya kalau misalnya ketahuan di awal, itu penata laksananya kalau cepet udah enak deh. Jadi dia akan ketahuan kalau dia itu glaukoma, kita bisa tata laksana dengan segera di awal, dan biasanya orang-orang yang dengan menderita glaukoma akut ini dan ditangani dengan baik di awal, dia nggak akan mengalami kebutaan biasanya. Bisa kita hentikan gitu progresivitasnya. Nah, kalau yang kronik ini yang susah. Nah, ini seperti saya gambarkan ya. Kronik ini gambarnya begini gitu. Matanya tenang, nggak ada kelainan, bersih-bersih aja gitu ya. Tahu-tahu nggak ngelihat. Nah, kronik ini memang penyakitnya atau keluhannya itu tidak dirasakan oleh pasien. Kenapa? Karena tekanannya nggak tinggi. Jadi dia nggak ngerasa apa-apa gitu. Naiknya pelan-pelan sekali, dan pelan-pelan itu subtle sekali gitu. Biasanya kronik ini paling tekanannya sekitar awal-awalnya itu paling 21, 22, kemudian naik lagi pelan-pelan 23 gitu. Nah, naiknya cuma segitu. Kalau akut tekanannya bisa sampai 40. Normal itu antara 10 sampai 20 maksimal biasanya. Normal. Nah, kalau akut itu bisa sampai 40, pasiennya pasti kesakitan. Nah, kalau kronik ini enggak, dia di atas 20, tapi 20 yang ringan. 20-nya mungkin 24, 23 gitu ya. Jadi nggak terlalu terasa bedanya. Dan biasanya pasien itu baru merasa nanti kalau tadi kerusakan lapang pandangnya sudah mulai terjadi. Oke. Nah, yang sudut terbuka sama sudut tertutup? Oh iya. Ya, kalau yang sudut terbuka sama sudut tertutup tadi yang saya gambarkan, yang saya berikan gambarnya memang sebenarnya yang sudut terbuka, yang sudut tertutup nih. Yang ini nih. Nanti ya, ini glaukoma sekunder ya. Yang glaukoma sekunder artinya ada penyebabnya. Bisa karena trauma seperti ini karena trauma nih, lensanya jadi berhamburan begini. Ini karena peradangan. Sini juga karena trauma nih, ada darah di matanya begitu ya. Ini karena trauma, ini yang glaukoma sekunder kita sebutnya ada penyebab. Nah, ini yang glaukoma sudut tertutup. Jadi sudut matanya itu ketutup. Jadi aliran air atau cairan dari dalam bola matanya itu yang dari badan siliar ini yang dibentuk oleh badan siliar yang ada di belakang selaput pelangi kita, nggak bisa mengalir ke sudut mata ini gitu. Ini disebutnya jaringan trabekulum. Nah, dia nggak bisa keluar nih kan, ada trabecular meshwork. Jadi jaringan trabekulum ini merupakan tempat buangan dari cairan yang diproduksi untuk membuat, sebenarnya cairan itu bermanfaat karena dia isinya itu nutrisi. Kemudian isinya itu adalah untuk membentuk kontur mata kita begitu ya. Tapi kalau dia nggak bisa keluar di dalam mata kebanyakan ya jadi sakit mata kita gitu kan. Karena kapasitas mata kita cuma segini, diisi cairan yang makin tambah banyak kan dia jadinya nggak kuat gitu ya, terlalu jadi tekanannya jadi tinggi. Tapi kalau yang kronik tadi yang sudut terbuka, sudutnya ini nggak ketutup seperti ini kan, ketutup nih trabekulumnya sama irisnya ya, sama selaput pelanginya. Nah, kalau terbuka sudutnya ini sebenarnya terbuka lebar, jadi dia masih bisa mengalir, tetapi sudah mulai ada gangguan sedikit-sedikit, makanya peningkatan tekanan bola matanya nggak tinggi sekali. Begitu. Jadi cuma beda di sudut matanya aja sebenarnya, di sudut bilik mata depan. Itu kita periksanya harus melakukan ini sih, pemeriksaan khusus ya, dengan alatnya itu namanya gonioskopi. Kita bisa membedakan apakah ini nanti sudut tertutup atau sudut terbuka. Nah, salah satu bedanya yang cukup jelas itu biasanya kalau sudut terbuka orang-orang dengan minus biasanya. Nah, sementara kalau yang sudut tertutup kebanyakan orang-orang yang dengan plus, bukan plus buat baca ya, tapi plus jauhnya. Ada orang-orang yang disebutnya hipermetrop. Jadi dia untuk melihat jauh itu harus dibantu dengan kacamata plus. Nah, ini yang punya risiko untuk jadi glaukoma yang sudut tertutup. Kalau yang glaukoma sudut terbuka, biasanya orang-orang yang minus justru. Yang kacamatanya kebanyakan minus. Nah, itu kebanyakan dia akan menjadi glaukoma sudut terbuka kalau jadi glaukoma. Gitu kira-kira. Kerusakan jaringan trabekulumnya tadi itu penyebabnya apa ya, Dok? Nah, itu yang sampai sekarang nggak pernah ketahuan sebabnya apa. Kalau dia misalnya pernah ada kayak seperti komplikasi diabetes ya, itu biasanya terjadi karena ketutupan oleh jaringan fibrovaskuler, namanya kita sebutnya. Jadi akibat komplikasi gula timbullah pembuluh-darah baru. Nah, pembuluh darahnya itu nutup di jaringan trabekulumnya, akhirnya ketutup. Nah, itu yang disebutnya, makanya disebutnya glaukoma neovaskuler gitu ya, karena dia ketutup oleh pembuluh darah baru. Ada juga yang disebabkan oleh karena misalnya tadi karena trauma kan, ada darah di matanya gitu, itu akan nutup jaringan trabekulumnya. Nah, kalau yang primer bagaimana? Kalau yang primer sudah tertutup, dia ketutup sama badan jaringan di dalam mata sendiri, sama iris tadi yang tadi saya tunjukkan tuh, sama selaput pelanginya menutup jaringan trabekulum itu. Tapi kalau yang sudut terbuka, bagaimana kerusakannya? Nah, itu sampai sekarang kita nggak tahu. Ahli itu sampai meneliti kenapa ya jaringan trabekular mesok orang ini bisa rusak. Salah satu dugaannya tadi karena degeneratif. Soalnya orang-orang yang glaukoma sudut terbuka
dia itu justru yang sering diderita oleh orang-orang usia lanjut itu. Nah, makanya diduga terkait sama degeneratif. Jadi itu kan kalau mengalami proses degeneratif, jaringannya jadi kaku, nggak lentur lagi, begitu kan? Sama aja kayak kulit kita kan jadi kaku-kaku, badan kita jadi kaku. Nah, demikian juga gitu jaringan trabekulum itu sebenarnya kayak rongga-rongga gitu, bulat-bulat tempat. Jadi dia kayak spons gitu, tapi besar-besar lubangnya. Nah, ketika dia mengalami proses degeneratif, lubang-lubang itu jadi seperti ketutup gitu. Nah, itu akhirnya terjadilah hambatan aliran keluar cairan dari dalam bola mata kita. Kalau begitu berarti yang sudah terbuka terjadi pada yang sudah tua dong ya? Umumnya kebanyakan. Tapi ada juga tadi saya bilang umur muda juga ada. Bisa ya? Bisa. Yang kayak seperti congenital glaukoma. Jadi glaukoma yang diterima oleh anak-anak, bayi-bayi itu umumnya juga sudah terbuka modelnya. Tapi ini kan lebih kecil jumlahnya ya. Memang sebagian besarnya lebih banyak tadi orang tua. Makanya tadi dikaitkan sama degeneratif, faktor degeneratif. Jadi hampir mungkin sekitar 70%, 80% kasus glaukoma yang sudah terbuka itu orang tua. Nah, yang anak-anak paling sekitar 10 sampai 20% paling. Iya. Jadi artinya kalau misalnya tadi kita akan ke dokter mata kalau misalnya ada riwayat keluarga dengan glaukoma positif. Iya, keluarga dengan glaukoma kita akan ke sana. Atau dengan tanda-tanda akut ya. Ya, itu udah pasti tuh harus tanda-tanda akut. Atau orang yang tadi dengan minus tinggi. Atau dia punya kacamata plus gitu ya, yang pakai kacamata plus, baiknya setelah usia 40 tahun mulai periksa untuk dilihat apakah memang ada resiko untuk menjadi glaukoma atau tidak. Kalau yang memang dia punya resiko glaukoma sudah tertutup, biasanya saya akan suruh untuk dilakukan laser, karena dengan laser ini akan mencegah perjalanan penyakitnya. Nah, kalau yang sudah terbuka nggak bisa begitu memang. Jadi kita lihat, kita awasi gitu. Kalau sudah mulai ada tanda-tanda dia akan naik, ya kita obatin dari awal. Baik. Supaya tekanan bola matanya nggak tambah meningkat. Wow. Nah, begitu kita ke dokter mata, apa yang dilakukan oleh dokter mata untuk memastikan ini ada glaukoma nih? Biasanya diperiksa matanya tuh, jadi bisa tekanan bola matanya, diukur tekanannya, kemudian dilihat saraf matanya, dilihat optik nerve-nya bagus atau tidak. Karena kan tadi saya bilang ini adalah penyakit saraf mata, kerusakannya di saraf matanya gitu ya. Jadi sel-sel ganglion yang kemudian menyebabkan penipisan serabut saraf dan akhirnya sarafnya sendiri menjadi rusak gitu, pelan-pelan. Jadi pasti dokter mata itu harus melihat bagaimana keadaan saraf matanya dan bagaimana tekanan bola matanya. Nah, kalau sekarang udah ada tuh pemeriksaan yang lebih canggih lagi gitu. Ini saya banyak loh slide-slide yang pemeriksaan canggih-canggih gitu kalau mau dilihat ya. Oke. Hajar. Sebentar ya. Jadi itu ada pemeriksaan yang kita bisa lakukan untuk mendiagnosis glaukoma gitu. Jadi dengan kita melakukan pemeriksaan sebentar. Aduh. Kalau itu selalu udah lama tuh presentasinya. Jadi saya mesti cari dulu itu ada di mana ya. Saya taruh di mana itu. Coba nih. Ini ada yang buat awam nih. Saya udah pernah buat juga sekali ya slide tentang orang awam. Sebentar. Ini nanti ada pemeriksaan yang kita sebutnya pemeriksaannya itu ocular imaging. Nah, ini ya saya share ya, saya share screen sebentar dulu ya. Kita akan share screen yang pemeriksaan. Sebentar, jangan yang ini. Sebentar. Kok hilang? Kenapa hilang? Saya ini mah nggak pinter juga sih. Oh, ini dia. Satu lagi, tadi slide-nya kemana hilang? Sebentar ya. Tadi saya mau buka sebenarnya. Nah, ini dia. Ini dia. Jadi yang ini kita tutup dulu supaya saya tahu mana yang mesti saya buka. Nah, ini pemeriksaan yang bisa dilakukan ya. Yang saya tunjukkan, yang saya share buat semua pemeriksaannya dokter IC. Dan Mbak Riris. Mana belum keluar nih. Oh, ini baru keluar. Bentar ya. Ini jadi kalau ini yang sederhana, pemeriksaan sederhana itu. Ya. Tes konfrontasi. Ya, jadi pemeriksaan tekanan bola mata dulu nih ya. Pemeriksaan tekanan bola mata ini ada dengan non kontak tonometer. Jadi kalau
Dokter Aisyah atau Mbak Delis kalau ke optik itu suka ada, atau ke dokter mata suka ditembak-tembak pakai angin. Nah, itu untuk bisa tekanan bola mata tuh. Oke. Kita nyebutnya non contact tonometer. Kalau ini yang lebih tradisional ini biasanya kalau di pedalaman-pedalaman gitu ya, di daerah-daerah yang nggak ada alat periksa tekanan bola mata, ini masih ada nih karena termasuk murah nih. Oke. Nah, kemudian ada dengan alat yang gold standar ini dengan aplanasi Goldman. Itu bisa. Nah, yang normal nih saya udah tulis nih 10 sampai 20. Iya. Nah, kemudian ini pemeriksaan fundoskopi, oftalmoskop. Jadi kita melihat keadaan saraf mata. Ini kelihatan saraf mata kita ini seperti ini, bentuknya bulat. Kalau dia menderita glaukoma yang semakin berat, yang tadinya kuning akan semakin pucat warnanya. Seperti ini nih ya. Ini kuningnya ini udah mulai melebar. Yang normal itu kuningnya dibandingkan dengan yang oranye ini, itu harusnya sekitar 0,2, jadi sekitar 2/10-nya atau 3/10-nya harusnya rata-rata. Tapi kalau dia sudah mulai melebar seperti ini, hati-hati. Biasanya dokter mata tuh akan curiga kalau sudah mulai ada pelebaran dari bagian kapnya. Nah, ini nih pelebarannya udah makin lebar nih, kita bisa lihat hampir semuanya kuning. Nah, mulai pucat ya, mulai pucat. Nah, itu mulai hati-hati. Nah, kemudian di tes konfrontasi ini lapang pandang sederhana nih, biasanya kalau di fasilitas yang tidak punya pemeriksaan lapang pandang. Ini bisa dilakukan, disebutnya tes konfrontasi. Nah, tapi kalau udah lebih canggih, ini alat pemeriksaannya. Dilakukan pemeriksaan lapang pandang dengan pemeriksaan perimetri namanya. Perimeter, nah itu dengan pasien itu nanti akan melihat kayak bintik-bintik bintang-bintang gitu ya, untuk bisa melihat gambaran luas lapang pandangnya. Nah, gambarannya seperti ini nanti dapatnya nih. Nanti bisa dilihat, semakin banyak item-itemnya itu semakin jelek. Nah, itu ya, lapang pandang namanya. Nah, kemudian ini perjalanan kalau tadi lapang pandangnya kalau nggak diobati dengan baik, tadinya kerusakannya sebegini, makin lama makin hitam, makin padat, akhirnya seperti ini. Lama-lama nanti bisa hitam semuanya kalau tidak diobati dengan baik. Nah, ini satu lagi ocular imaging untuk melihat ketebalan saraf mata kita. Ini dengan pemeriksaan ocular imaging ini kita bisa tahu mengalami penipisan atau tidak. Nah, kalau masih hijau warnanya masih bagus. Kalau udah mulai kuning sama merah seperti ini nih, hati-hati nih, artinya sudah mulai mengalami penipisan. Jadi kita bisa tahu kalau dengan pemeriksaan OCT ini atau ocular imaging ini ada gambaran hijau kuning atau merah, itu artinya dibandingkan orang normal, saraf orang ini sudah mulai mengalami penipisan. Makanya kita mesti agak hati-hati. Jadi kalau ke dokter mata ini harusnya dikerjakan. Tapi nggak semua center punya pemeriksaan ini soalnya. Kalau di rumah sakit saya, karena memang rumah sakit rujukan nasional di RSCM, alat-alat ini semua ada gitu. Jadi pemeriksaan lapang pandang, pemeriksaan ocular imaging. Nih tadi ya gambaran sarafnya itu ya, dari mulai kecil akhirnya melebar, semakin tambah besar lagi gitu. Lapang pandangnya juga begitu, kerusakannya tadinya nggak ada kerusakan, mulai ada kerusakan sedikit, dan akhirnya menjadi kerusakan yang berat. Akhirnya cuma ngintip di lubang kunci ini aja. Dan itu jaraknya hanya hitungan bulan, progresivitas itu? Enggak. Tergantung tekanan bola mata. Oke. Jadi kalau semakin tinggi tekanan bola matanya, semakin cepat progresnya. Nah, tapi kalau tekanan bola matanya masih, tadi saya bilang sekitar 20-an ya, 20-an ringan itu, dia bisa bisa lebih lambat lah progresivitasnya. Kalau yang tekanannya nggak terlalu tinggi. Gitu. Makanya orang-orang yang kronik progresif itu, kalau yang tekanannya baru 20-an, memang kerusakannya bisa tahunan, baru dia benar-benar rusak sama sekali gitu ya. Tekanan itu yang kemudian menyebabkan sarafnya jadi atrofi ya? Iya, walaupun ada loh glaukoma ini tapi untungnya di kita jarang. Tapi di Korea sama di Jepang kasusnya banyak. Jadi glaukoma yang tekanan bola matanya normal. Wow. Itu agak ngeri memang. Normal tension glaukoma namanya. Untung di Indonesia nggak banyak ya. Entah nggak karena nggak banyak ketahuan atau bagaimana gitu. Tapi di Korea sama Jepang ini kasusnya cukup banyak. Jadi tekanan bola matanya nggak tinggi tapi dia merusak gitu. Jadi salah satu dugaannya karena saraf matanya itu lebih sensitif sama peningkatan tekanan walaupun cuma sedikit. Jadi orang-orang ini biasanya dia tekanan 18 aja buat dia tuh tinggi gitu. Oke. Jadi dia tekanannya harus dibuat jadi serendah mungkin gitu 10 gitu ya. Hitungannya gitu 9 10. Nah, itu orang-orang yang memang menderita normal tension glaukoma. Itulah jadi glaukoma itu banyak wajahnya itu. Makanya harus hati-hati. Atau mungkin reference-nya mesti untuk populasi Korea dan Jepang mesti dihitung ulang atau bukan 10 sampai 20 jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya tekanan bola mata normalnya dia ya. Iya. Bisa jadi.
Riz, gimana Riz? Waduh, ini kalau misalnya ahli kita ngomong langsung berurut langsung. Oh Jadi iya. kita mesti cerna satu-satu nih. Benar, saya harus ini apa namanya menyimak, jangan sampai ada yang lolos. Tenang, nanti bisa diulang lagi gitu ya. Iya. Oke, kalau Enaknya udah pakai tayang. podcast ya, enaknya pakai podcast begitu ya, bisa diulang-ulang. Iya. Dok, Silakan. terus penata laksanaannya gimana ya dok? Kalau apalagi kayak tadi saya gitu. Sebenarnya ini nggak diniatkan ya Dokter Aisy. Saya sih cuma oke, Riz, kita podcast dengan tema glaukoma. Kemudian ternyata saya kayak deja vu bahwa oh ya saya ternyata harus aware sekali nih sama glaukoma. Nah, penata laksanaannya itu gimana ya dok awalnya? Apinya gitu apa yang akan dilakukan? Ya, jadi ini kita mau buat presentasi ulang nih, ada nih presentasinya sudah bikin. Keren nih Dokter Firna, Masya Allah. Soalnya udah sering itu, jadi maksudnya memang saya tuh kan memang sudah beberapa kali diminta bicara di webinar awam gitu kan, di webinar untuk dokter umum, jadi harus menyiapkan slide seperti ini karena saya sangat senang kalau banyak orang yang lebih aware gitu dengan penyakit glaukoma ini. Saya senang itu sebenarnya karena berarti kita mencegah kebutaan, itu kan targetnya. Ini saya share ya. Jadi tata laksana glaukoma itu bisa dibagi menjadi beberapa. Ada yang bisa cukup dengan obat saja gitu ya, bisa dengan laser atau bisa juga dengan operasi. Kalau presentasi saya yang tadi pagi lebih banyak dari ini gitu, operasi macam-macam saya keluarin semua tuh jenis operasi glaukoma termasuk implan saya tuh. Termasuk semuanya itu saya masukin gitu di sini. Nah, kalau ini untuk yang awam gitu biar bisa mengerti, karena kalau tadi presentasi untuk dokter umum. Kalau ini kan untuk masyarakat awam ya. Jadi obat-obatnya bisa obat tetes, obat minum, kemudian laser, bisa juga dengan operasi. Nah, kemudian obat-obatan itu bermacam-macam pilihannya. Ada obat-obatan yang memang nggak bisa kita berikan pada semua orang gitu. Jadi kita harus pilih. Makanya dokter itu juga ketika ada mengobati pasien dengan glaukoma, dia harus melihat ada faktor resiko buat misalnya seperti asma. Dia nggak bisa dikasih obat yang berhubungan dengan golongan beta blocker karena nanti asmanya bisa kumat. Yang begitu-begitu gitu. Jadi ini obat-obatan. Nah, dan yang harus diingat untuk obat-obatan, dia sifatnya seumur hidup. Dan dipakainya harus sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jadi ada waktu-waktu yang harus dipatuhi gitu ya. Kemudian juga orang-orang tua yang memang dia punya kesulitan untuk neteskan harus dibantu sama keluarganya gitu ya. Dan kadang-kadang suka banyak tuh dok, saya suka ketelan obatnya gitu kok, jadi rasanya ada pahit-pahit di tenggorokan gitu. Nah kalau kayak gitu saya suka bilang nih, pakai teknik double dot. Double dot itu habis tetesin obat tetesnya, tutup begini matanya, tekan gitu ya, tekan dengan satu jari di daerah sudut mata itu, maka obat tetes itu tidak akan ketelan gitu, dia akan hanya beredar dalam bola mata saja gitu. Jadi dia akan meningkatkan efek lokalnya gitu. Jadi tidak akan punya atau mengurangi efek sistemiknya. Itu kira-kira gitu. Jadi teknik double dot kalau kita meneteskan obat glaukoma. Nah ini tadi obat ya Mbak Riris ya. Nah bisa juga terapi laser. Nah laser ini ada macam-macam. Ada laser hidrotomi, ada laser hidroplasti. Ini untuk glaukoma yang, jadi tergantung nanti jenis glaukomanya. Ada yang jenis ini untuk glaukoma sudah tertutup, laser ini untuk sudah terbuka gitu ya. Kemudian ada lagi untuk stadium akhir. Ini contoh laser pada yang sudut tertutup yang saya bilang ini bisa untuk prevention juga, untuk preventif gitu. Jadi kita melakukan tindakan laser hanya dengan membuat lubang kecil. Jadi istilahnya kita membuat bypass dari bagian belakang yang tadi memproduksi cairan itu untuk bisa masuk ke depan gitu ya. Ini nggak sakit nih, pasien nggak merasa sakit. Tanya pasien-pasien yang udah saya laser iridotomi ini. Kalau ditanya sakit nggak? Enggak dok, nggak sakit. Semua saya bilang gitu nggak sakit. Cuma berasa ada alat aja di mata gitu ya. Karena kan memang ditempelkan lensa biasanya. Nah, ini jadi kita hanya membuat lubang kecil gitu. Dan prosesnya nggak lama, paling 5 menit, 10 menit. Nah, tujuannya apa? Supaya tidak terjadi hambatan aliran dari belakang ke depan gitu. Jadi kita buat supaya dia terbuka. Gitu. Dan ini nanti ada lubang kecilnya, nanti bisa dilihat nih, ada lubang kecil di sini. Nah ini, tuh kan kelihatan lubang kan? Itu tujuannya untuk preventif agar tidak mengalami tekanan yang semakin tinggi. Nah, kalau nanti semua dengan laser nggak bisa, dengan obat-obatan tidak bisa, baru kita beralih ke operasi biasanya. Bisa dengan operasi yang sederhana, hanya dibuat lubang saja, kita sebutnya trabekulectomy, atau operasi yang sudah lebih canggih gitu ya dengan menggunakan glaukoma implan. Nah, glaukoma implan saya masuk di sini nih.
di cerita ini nantinya gitu ya, operasi glaukoma implan. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak Riris ya. Oh iya Dok, alhamdulillah. Semakin amazed aja saya. Oke. Nah, untuk tadi kan nyenggol mengenai implannya Dr. Firna nih. Ya, minta diceritain dong gimana prosesnya pas gitu Dr. Firna dari terinspirasi kemudian meneruskan sampai gue bikin ini nih, bikin sendiri nih. Apa sebetulnya yang melatar belakangi dan kemudian gimana prosesnya gitu. Jadi sebenarnya glaukoma implan itu ceritanya seperti yang saya sudah selalu ceritakan gitu. Itu sebenarnya proses pendidikan S3 saya sebenarnya tadi awalnya. Jadi waktu itu kan saya mulai daftar S3 itu tahun 2009 atau 2010 begitu, saya mulai daftar S3. Nah, tahun 2011 saya sekolah di fellowship di Perth. Ketemulah guru saya itu Profesor William Morgan. Kemudian saya cerita gitu, Prof saya punya ide ini, kan saya mau S3, saya bilang saya mau Prof itu menjadi salah satu pembimbing saya gitu di S3. Terus beliau diskusi gitu kan sama saya. Terus dia bilang, Fir, kamu nggak mau bikin implan, dia bilang gitu waktu itu. Karena kebetulan beliau memang juga saat saya lagi belajar itu beliau sedang meneliti implan juga gitu, tapi implannya beda ya. Implan yang beliau ciptakan itu beda dengan implan yang saya buat. Terus saya bilang sama beliau, saya kepikiran sih Prof, karena saya bilang glaukoma implan itu kita perlu, kenapa? Karena jarang sekali, maksudnya ada di Indonesia tapi jumlahnya itu susah gitu, udah gitu mahal. Kemudian jadi nggak semua orang tuh bisa beli itu implan gitu kan. Nah, terus kemudian kita sebenarnya butuh, kadang-kadang tiba-tiba impor ke stop, kayak COVID kan, tiba-tiba blast barang impor nggak ada gitu. Akhirnya kan kita kerepotan gitu. Pernah juga ada satu masa waktu di RSCM tahun berapa saya lupa, itu kita nggak punya implan sama sekali. Akhirnya kita sampai pakai implan yang nggak jelas gitu lah, bukan implan nggak jelas sih sebenarnya ya. Tapi maksudnya implan yang apa adanya aja gitu yang kita punya gitu. Jadi akhirnya kan nggak bagus gitu. Tapi emang karena nggak ada jalan lagi, sementara kita perlu untuk menolong pasien-pasien kita gitu. Nah itulah akhirnya kata Prof Nurul, itu kenapa kamu nggak bikin aja gitu. Ya sudah Prof, saya coba gitu. Nah akhirnya mulailah saya bicara juga dengan guru saya yang ada di Indonesia tuh, sama Prof Ike, Prof Didi Artini. Kemudian beliau menghubungkan saya dengan orang Rohto waktu itu. Direktur Rohto itu Pak Mukdaya gitu. Kemudian kita dipertemukan gitu. Terus saya ngobrol gitu ya sama Pak Mukdaya. Saya mau bikin glaukoma implan. Terus beliau tanya, emang implan Indonesia glaukoma banyak di Indonesia? Banyak. Saya bilang. Dan kita butuh implan ini karena kadang impor itu susah. Kemudian juga harganya mahal. Orang-orang Indonesia susah gitu, saya bilang. Akhirnya beliau, ya sudah, kita coba aja, kita support deh dokter gitu, dia bilang, untuk bisa membuat prototipe implannya gitu. Jadi akhirnya mulailah dari tahun 2011 itu sampai tahun 2015 itu membuat desainnya, bayangin 4 tahun untuk bisa membuat desain gitu kan, bahannya, ininya apa segala macam gitu untuk proses bagaimana merancang ininya. Sampai saya tuh untuk bisa komunikasi sama Prof Morgan tuh pernah beliau lagi datang ke Bali, saya datengin ke Bali gitu, sampai kita diskusi, Prof ini gimana nih dapetnya begini-begini gitu ya, pokoknya kita diskusikan gitu sampai akhirnya keluarlah prototipe itu tahun 2015. Di tahun 2015 penelitian pada hewan dulu, habis penelitian pada hewan, baru kemudian beranjak ke manusia, dan manusia juga nggak langsung. Pertama 2 orang dulu gitu di ini ya. Ini saya beruntung sekali punya pasien-pasien yang baik gitu ya, yang mereka mau gitu. Ya udah nggak apa dok gitu. Daripada nggak ada itunya, nggak ada terapinya, pakai implan dokter aja gitu. Masya Allah gitu. Dengan mereka gitu saya tuh bisa sangat tersupport untuk bisa tahu bahwa memang implan ini bisa dipakai buat mereka gitu. Masya Allah. Jadi alhamdulillah akhirnya dalam proses penelitian yang panjang itu akhirnya berhasil. Kemudian saya bisa menjadi dokter tahun 2016 akhir. Jadi ya Desember 2016 saya maju disertasi sidang terbuka saya gitu untuk mempertahankan ini. Kemudian baru akhirnya setelah di pasien-pasien saya tuh kita nggak langsung menggunakan implan dalam jangka banyak juga nggak. Kita awasi dulu pasien yang memang pasien dalam penelitian saya itu selama setahun. Kita lihat dulu memang benar-benar aman nggak buat selama setahun ya. Kan yang kita pilih memang juga glaukomanya tuh pasien-pasiennya itu yang memang yang matanya udah nggak berfungsi gitu, tapi dia kesakitan, matanya nggak berfungsi gitu. Makanya begitu dipasang implan jadi kan turun tekanan, jadi pasiennya nyaman gitu. Nah ini yang kita awasi selama setahun. Nah setelah kita awasi selama setahun, hasilnya ternyata baik, ya udah barulah kita mulai berani untuk memasang di banyak pasien. Sampai sekarang tuh udah hampir berapa ya, 500 lebih lah,
Alhamdulillah. Wow, Yang sudah terbantu dengan Masya implan Allah. ini. Barakallahu fiik. Masya Allah. Masya Itu Allah. susah loh. Dan harganya Alhamdulillah. berapa kali lipat lebih murah daripada yang biasa kita pakai? Kalau yang implan ini tuh kira-kira harga sekitar 2 jutaan ya. Nah, kalau yang implan di luar itu harganya tuh dulu berapa ya? Dulu tuh harga antara $500, 500 US tuh berapa kalau sekarang? Iya, bisa 7,5 ya. Ya, sampai 1.000 US. Jadi kisarannya. Gitu makanya memang cukup terbantu gitu ya dengan adanya implan ini, alhamdulillah. Masya Allah. Keren tuh, Riz. Bisa pakai BPJS nggak tuh, Dok? Kalau di RSCM bisa sih. Dan memang ini kan sudah diajarkan juga, bukan cuma di RSCM gitu. Jadi waktu proses proses ketika implan ini akan diajukan ke Kementerian Kesehatan untuk bisa dibuat izin edarnya, saya udah mulai mengajarkan ke dokter ahli glaukoma di beberapa daerah. Jadi misalnya saya ke Sumatera Utara, saya ke Sumatera Selatan, saya ke Sumatera Barat, saya ke Jawa Tengah, jadi ke Semarang ya, ke Jogja, ke Jawa Timur belum sempat, terus orang Jawa Timur udah minta supaya saya ngajar, tapi belum sempat untuk hadir ke sana gitu. Terus ke Manado, ke Bali, kalau ke Bali Prof Morgan langsung yang ngajarin. Jadi setelah itu semua, jadi alhamdulillahnya sekarang jadi udah banyak yang udah bisa pakai. Jadi kayak tadi saya ketemu sama dokter, ya ketemu di virtual meeting gitu ya. Saya tanya sama orang Manado, udah mulai pasang, udah Dok. Ya udah, saya udah alhamdulillah udah mulai 8 orang udah saya pasang gitu. Jadi di mana-mana tuh udah mulai alhamdulillah mulai banyak digunakan. Alhamdulillah. Dari proses jadi harus ke RSCM ya, Dok. Ngebayangin RSCM itu pejuang RSCM. Karena saya pernah jadi pejuang RSCM, jadi kalau bisa di rumah sakit rujukan di daerah kami masing-masing, itu Masya Allah akan sangat membantu sekali buat pasien-pasien, Dok. Iya, alhamdulillah begitu. Jadi biasanya nanti yang nyampe ke saya tuh udah yang kasus-kasus yang sulit biasanya. Jadi yang udah biasanya begitu. Iya. Jadi alhamdulillah sih ya begitu, alhamdulillah. Dok, dari mulai karena sebelum tercetusnya desain dan sebagainya udah kolaborasi duluan ya dengan industri ya. Jadi itu lebih mudah ya prosesnya. Ya, karena memang saya tahu bahwa untuk membuat prototipe implan itu nggak gampang. Jadi kan itu harus punya bahan khusus, kemudian bahannya itu harus yang memang istilahnya biodegradable gitu ya. Bukan biodegradable, jadi dia pokoknya tidak merusak tubuh lah ya. Jadi emang udah harus terbukti bagus gitu. Kan untuk penelitian menuju sampai bahan itu aja kan perlu waktu gitu. Jadi ya kita manfaatkan yang memang sudah punya teknologinya begitu. Jadi makanya waktu dari awal sudah mulai bicara sama orang Rohto gitu ya, kemudian akhirnya didiskusikan, akhirnya mereka setuju. Tapi sebenarnya implan ini patennya bukan atas nama saya sih, atas nama Universitas Indonesia sebenarnya. Nama implannya. Tapi paten implannya. Nama Firna ada di situ. Ya, itu karena ya alhamdulillah sebagai inventornya sih, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, jadi patennya terdaftar sebagai paten dari UI ya? Ya, Universitas Indonesia. Karena itu dalam rangka pendidikan gitu ya, S3. Iya. Wow. Ini contoh-contoh bagus nih, Riz. Bagaimana untuk dapetin sesuatu sebetulnya kita klinisi yang tahu masalah, lalu dia kemudian menemukan solusi, tapi sebelum itu dia kolaborasi dengan industri. Karena seringkali itu nggak nyambung ya, Dok ya? Iya, betul. Cuma berhenti sampai di ide gitu ya, nggak sampai terrealisir karena tadi cuma sampai ide aja gitu. Jadi emang dari awal memang sudah bicara untuk bagaimana supaya ini bisa nanti dipakai secara massal. Sebenarnya kalau ini saya lagi ongoing mau buat laporan terakhir untuk yang penelitian pada orang. Jadi maksudnya data subjek yang saya selalu walaupun saya pasang tetap saya evaluasi tuh pasien-pasien kan, terus saya ikuti terus gitu. Jadi udah cukup banyak sekarang datanya. Nah ini mau saya publish di jurnal gitu datanya itu. Harapannya itu nanti kalau kata orang Rohto, karena Rohto itu sebenarnya kan multinational company, dia udah bilang, Dok kalau dokter udah masukkan ini udah dipublikasi di jurnal internasional, kita mau masukkan ke negara-negara lain gitu. Jadi sebenarnya udah banyak negara lain yang tanya gitu. Masya Allah. Katanya begitu, kata orang Rohto sih saya tahu. Hanya ada di podcast Dr. Aisy berbagi tuh ya, kayak.
Masya Allah, keren deh. Narasumbernya keren-keren ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah itu sebenarnya berkah Allah juga sih. Saya dikasih banyak kemudahannya, dikenalin sama orang-orang baik gitu ya, orang-orang yang bantu gitu, orang-orang yang mensupport ide-ide gitu. Itu kan nggak semua orang dapat kesempatan itu gitu. Maka saya bilang alhamdulillah saya dikelilingi orang-orang itu gitu. Termasuk tadi pasien-pasien saya sih bilang yang mereka dengan senang hati membantu saya gitu ya menjalani proses ini gitu. Kayak alhamdulillah. Dok, ini penemuan kayak gini kan amazing ya. Udah mati ini penemuan putra bangsa sendiri, lalu kemudian dia bisa itu berhasil dan kemudian bisa dipakai di banyak ini. Kok nggak begitu kelihatan di media mainstream gitu ya? Maksudku nggak banyak yang tertarik atau gimana? Ada kok, coba aja googling. Googling ya, berarti gue yang gitu ya. Ada kok, jadi pernah masuk di banyak kok di media-media, cuma memang kan nggak terus-terusan ya. Jadi waktu itu naiknya cuma pas lagi saat ini dipublikasi di launching implannya. Nah itu waktu itu pas lagi ini sekali tuh banyak sekali media yang memberitakan. Terus kemudian pas lagi saya mendapat anugerah ASN Inspiratif tahun 2019, nah itu keangkat lagi gitu glaucoma implannya. Tapi di luar itu ya enggak. Jadi kalau di googling gitu ya nama saya gitu itu bisa terkeluar tuh. Keluar tentang ya udah masuk di kayak misalnya waktu itu pernah diwawancara Kompas, Tempo, Gatra gitu ya. Kemudian di berbagai jurnal media-media yang lain lah, banyak sih media-media yang sifatnya online, kemudian sampai di Australia juga gitu. Karena kan memang Prof Morgan, ya karena Prof Morgan guru saya kan di Australia, kan beliau yang memang membantu mensupport supaya ini ada gitu. Jadi beritanya juga nyangkut ke beliau lah, sampai ke beliau juga gitu beritanya. Masya Allah. Sukses terus Dr. Firna, dan ditunggu inovasi-inovasi yang berikutnya ya. Insya Allah. Saya amazed nih, benar-benar nih ya, karena kadang-kadang gini kan, kita kan klinisi jangan kan untuk inovasi ya, tapi untuk penelitian pun kadang-kadang waktu kita kan terbatas karena pelayanan lah apa gitu kan. Ini Dr. Firna sempat menyempatkan dirinya untuk buat inovasi, dan kemudian juga pelayanan juga nggak ditinggalkan sama dia. Oh, itu berdarah-darah tuh waktu pas penelitian. Oh iya. Itu kan karena seminggu itu kan penelitian saya yang hewan itu kan di IPB, Institut Pertanian Bogor. Itu tuh harus saya bolak-balik Bogor, jadi saya tuh nggak dikasih izin cuti sama Kandip ya, kamu jangan cuti lah, kalau cuti repot nih, siapa nanti yang ini pelayanan gitu. Akhirnya saya cuma membatasi waktu kerja, jadi Senin sampai Rabu saya pelayanan, Kamis Jumat saya penelitian. Jadi itu tuh benar-benar ya itu loh, bolak-balik Jakarta Bogor gitu setiap Kamis Jumat, terus Senin sampai Rabu tuh ya harus tetap pelayanan gitu, operasi, periksa pasien segala macam, makanya operasi jadi ya membengkak di hari-hari itu gitu ya. Tapi ya alhamdulillah selesai semuanya gitu ya. Jadi ya bersyukur aja bahwa semuanya bisa. Tapi saya rasa banyak loh yang lebih hebat dari saya. Banyak yang lebih hebat lagi gitu. Banyak juga teman-teman yang sebenarnya mungkin nggak terangkat karena nggak tidak terekspos atau tidak termarket dengan baik. Betul. Jadi saya kenal gitu beberapa orang yang memang punya inilah ya penelitian yang hebat gitu ya. Sayang aja gitu. Nanti kasih tahu ke saya, Dok. Ya karena memang panggungnya ekspertis. Panggung ini emang bukan buat itu, buat expert yang benar-benar expert, tapi kadang-kadang orang awam tuh nggak terinfo dengan baik. Betul. Dan media mainstream tuh nggak mengangkat itu gitu. Kadang-kadang seperti itu. Dan kita butuh untuk bisa memberikan edukasi untuk orang awam untuk bisa membedakan yang mana sih yang benar-benar ahli gitu. Jadi kita kasih tahu nih, oh nih glaukoma ini gini gitu. Riz, masih ada pertanyaan nggak? Cukup ya Dok ya, saya terwow gitu, amazed sekali dengan pencerahan hari ini seperti biasa. Seperti biasa di setiap Dr. Aisyah berbagi itu saya selalu dapat pencerahan yang luar biasa. Terutama tentang glaukoma ini yang saya melihat paling tidak di sekeliling saya, di keluarga saya sendiri tidak terlalu sadar ya bahwa ini adalah pencuri penglihatan. Gitu. Saya selama ini hanya melihat oh ya glaukoma
oh iya, ada salah seorang anggota keluarga kami yang harus kehilangan satu penglihatannya, tapi saya sendiri tidak cukup sadar diri bahwa itu mengancam keluarga kami, dan apalagi di lingkungan gitu ya, masih ada yang banyak gitu yang bertanya tentang glaukoma itu apa sih gitu. Apa namanya, sehingga berbeda dengan katarak ya Dok ya. Kalau katarak itu orang lebih banyak yang sudah melek ya, sudah paham gitu ya, sudah punya awareness. Kalau glaukoma ini kayaknya belum signifikan ya Dok. Iya, nanti kita bikin acara Mbak Riris pas di World Glaucoma Week itu tahun depan 2022. Oh boleh, dengan senang hati Dok. Oh Dokter Ais itu deh, kalau Riris tuh urusannya kalau ada acara awareness-an. Iya, pas World Glaucoma Week itu kita buat. Jadi maksudnya kalau bisa buat, saya tuh senang. Jadi kalau misalnya kita bikin kayak webinar awam buat masyarakat, jadi orang tuh akan belajar, akan mendengarkan secara langsung gitu ya. Itu akan membuat awareness itu menjadi lebih banyak, akan lebih banyak orang yang tahu. Nah itu yang lebih penting sebenarnya. Ya, siap-siap Dok, Insya Allah. Insya Allah. Tapi jangan lupa ininya, kesan untuk narasumbernya, Riz. Kesan untuk narasumber, saya berharap Dr. Firna adalah dosen saya, karena menjelaskannya itu gamblang sekali, sangat mudah untuk orang awam seperti saya, karena saya bukan dari kalangan medis Dok, dan sangat menggugah bahwa ini glaukoma itu memang betul-betul si pencuri penglihatan, apalagi tadi yang kronis gitu ya, yang kita nggak ngeh nih kenaikan tekanan matanya gitu. Mungkin sesekali kita ngerasa pusing tapi dianggap biasa aja gitu. Dan ini merupakan pencerahan luar biasa, terutama buat saya dari kalangan awam gitu ya. Jadi saya kepengen deh punya dosen kayak Dr. Firna gitu, karena enak banget teranginnya. Masya Allah. Apalagi tadi ya dengan penemuan implan matanya, karena mata itu kan jendela kita untuk bisa melihat apapun, belajar apapun. Saya nggak kebayang kalau misalnya menjadi teman-teman tunet misalnya yang harus, apalagi yang nggak dari awal gitu ya Dok, yang sudah pernah melihat kemudian harus kehilangan penglihatan tuh luar biasa. Sedih, betul sedih. Saya sering sama pasien-pasien saya tuh yang masih harusnya bisa produktif suka sedih gitu. Kebayang Dok, nggak bisa tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba sih, tapi kemudian kita kehilangan penglihatan itu tekanan mental yang luar biasa. Dan barakallah Dok buat implannya, buat teman-teman dari FKUI luar biasa. Harus yang kayak gini nih Dok, sering dinaikin gitu Dok. Jadi jangan berita jelek aja tentang negara kita. Kita juga punya peneliti-peneliti hebat ini. Betul. Makanya kalau di sini kita nggak nyari kontroversi, kita nyari optimism. Makanya ada di antara tagline kita kan, duduk manis, berpikir kritis, dan yang terakhir kan tetap optimis. Tetap optimis. Alhamdulillah. Orang-orang hebat nih, orang-orang hebat. Dr. Aisy sama Mbak Riris. Dr. Firna untuk. Saya nggak termasuk Dok, saya ibu-ibu. Tapi dia pendidikan Jerman loh, Dr. Firna. Dia Basel ya, bukan Basel. PhD Dok, saya pernah hamil di Deutschland. Basel. Harus ada itu Dok, keriting-keritingnya sedikit lidahnya. Oh iya ya, karena udah beda nih lidah. Dokter dulu di Basel ya Dok? Iya, pernah 2 minggu ambil itunya jadi observership, glaukoma observership di sana sama Profesor Flammer, Joseph Flammer. Wow. Dr. Firna, mungkin kan untuk target audiens kita kan awam dan dokter umum. Mungkin ada take home message yang ini disampaikan berkaitan dengan glaukoma. Silakan. Saya berharap bahwa glaukoma ini nanti akan semakin difahami oleh masyarakat, baik itu tenaga kesehatan yang dokter umum maupun juga masyarakat secara luas. Sehingga harapan terbesarnya adalah glaukoma ini bisa kita tanggulangi bersama. Sehingga tidak menjadi penyebab kebutaan kedua lagi di Indonesia. Harapan saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya Dr. Firna, nih di sela-sela kesibukannya masih bisa kita culik ini di hari Sabtu dan menyulik sedikit
mencuri sedikit family time-nya ya di. Maaf ya telat tadi ya. Nggak apa-apa, nggak sebanding dengan ilmu yang kita dapat hari ini. Juga kepada dokter ke Mbak Riris. Dok, jangan bikin aku awkward dipanggil Mbak, dipanggil dokter. Enggak, siapa Ning juga. Dok, lama-lama saya dipanggil dokter karena sering nemenin di podcast. Oke, thank you banget ya udah apa namanya menemani Dokter Aisyah berbagi di sore hari ini, dan juga jangan bosan-bosan ya kalau misalnya nanti saya tembak-tembak lagi. Dok. Oke, kita sampai di ujung dari podcast Dokter Aisyah berbagi, Stage for the Real Expert, masih dengan tagline yang sama, duduk manis berpikir kritis tetap optimis. Sampai jumpa di episode yang lain, masih dengan narasumber yang asik, menggelitik dan ciamik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.